Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi mata wabarakatuh. kuliah Teknik Pemesinan dan Mesin Perkakas di Prodi S1 Teknik Mesin, pertemuan keempat setelah UTS ya, atau pertemuan ke-12. Oke, setelah kemarin kita bahas terkait dengan proses pemesinan dan misalnya arah pemotongan, terus kemudian sudut geram dan lain-lain, yaitu pada benda kerja dan pada proses pemesinan. Begitu juga dengan macam-macam proses pemesinannya dengan elemen-elemen perhitungan dan sudut yang perlu diketahui dari berbagai jenis proses pemesinan. Nah, sekarang sudut pandangnya kita tambah, yaitu yang awalnya hanya proses pada mesin dan benda kerja, sekarang adalah pada pahatnya atau toolnya. Di mana di pertemuan ke-12 ini kita akan bahas terkait geometri pahat, di mana geometri pahat di sini saya bagi menjadi 3 bahasan utama, yaitu elemen apa saja pada pahat, terus bidang pahat, dan mata potong pahat. Dasar-dasar pada pahat, secara garis besar, pada saat kita melihat pahat atau tools pada sebuah proses pemesinan, sebagai contoh di sini ada misalnya pahat carbide atau pahat karbida pada proses turning atau proses bubut. Nah, di sini kita bedakan terkait ada pahat kiri dan pahat kanan. Pahat kiri dan pahat kanan ini referensinya itu dilihat dari tangan manusianya atau misalnya tangan operator. Pada saat penggunaan pahat kanan, kita asumsikan yaitu pada tangan kanan, di mana pada tangan kanan yaitu jempol kita itu berada di paling kiri. Maka sudut S atau bidang S adalah bidang pertemuan antara tools dengan benda kerja atau bidang yang mengalami kontak untuk proses pemesinan atau pemotongan. Begitu juga dengan pada pahat kiri, di mana kita mengetahui bahwa jempolnya sebelah kanan, maka proses pemakanan atau pemotongan pada proses pemesinan itu di sebelah kanan. Ya, bisa kita lihat dari sini. Saya mute dulu, sorry. Oke. Terus kemudian untuk mengetahui apa pengaruh dari pahat kiri pahat kanan, itu ada berbagai alasan. Yang pertama, pada saat proses pemesinan, kita lihat putaran spindle itu ke arah mana. Apakah putarannya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Itu menentukan apakah kita menggunakan pahat kiri atau pahat kanan. Terus kemudian juga menentukan pada proses pemesinan. Apakah proses pemesinan pada saat kita menempatkan pahatnya di sebelah kanan, terus maka kita misalnya space dari bagian dalam mesin bubut itu tidak cukup, maka kita mau tidak mau menggunakan pahat kanan misalnya. Maka putaran spindle, motor spindlenya yang harus kita ubah berarti. Begitu juga dengan arah gaya pemotongan dan lain-lain. Oke. Dasar pahat kiri pahat kanan. Kemudian kenapa tadi kita bahas dengan pembagian geometri pahat menjadi 3, di mana untuk mengenal bentuk dan geometri, nah kita harus amati secara sistematik. Nah, secara sistematik itu apa? Yaitu melalui 3 hal pokok tadi, elemen pahat atau tools elemen, bidang pahat atau tool plate, dan mata potong pahat atau tool cutting edges. Nah, di sini yang dimaksud adalah nanti ada penjelasan elemen pahat, itu ada pahat apa saja, terus kemudian bidang aktif dan bidang pasif atau bidang mayor, bidang minor, terus kemudian mata potong pahat itu seperti apa saja. Ya, pertama kita bahas terkait elemen pahat. Elemen pahat yang pertama yaitu body atau badan pahatnya itu sendiri atau tools body. Di sini diilustrasikan di sini ada 2 buah jenis pahat. Misalnya dua-duanya pahat turning atau bubut.
Di mana yang pertama adalah pahat karbida, yang kedua adalah pahat sisipan. Nah, secara penjelasan tool body-nya itu yang dimaksud adalah bagian pahat yang menjadi mata potong. Bagian pahat yang menjadi mata potong. Berarti yang dimaksud adalah ini, yang menjadi mata potong. Karena pahat karbide itu secara keseluruhan adalah pahat itu sendiri, maka itu yang kita namakan yang dibentuk menjadi mata potongnya itu, karena dia satu kesatuan atau satu bagian. Nah, atau tempat untuk sisipan pahat. Tempat untuk sisipan pahat. Jadi badannya itu adalah, kalau misalnya di bagian nomor 2 adalah yang diwarnai warna biru. Ini adalah body atau badan pahat. Sedangkan yang sisipannya yaitu yang kita lihat dengan warna yang berbeda. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa bentuknya yang di nomor 2 itu berbeda-beda? Ini tergantung dari proses pemesinannya. Apakah dia pada saat pemotongan seperti yang kita pelajari sebelumnya, ada proses facing, ada proses cutting, atau grooving, atau inner, atau center, atau dan lain-lain. Itu mempengaruhi dari bentuknya. Terus kemudian kapan kita lihat pahat kiri atau pahat kanan? Nah, bagian yang nomor 1 kita lihat dengan bentuk yang pahat yang seperti ini, jika kontaknya adalah di sebelah kiri, berarti kita lihat ini pahat kanan. Jadi jangan sampai salah ya, atau udah ada keterangan ini pahat kanan atau pahat kiri ya. Kalau yang nomor berikutnya, yang masih nomor 1, di sini bisa dilihat kontaknya yaitu di sebelah kiri, ini udah pasti pahat kanan. Sedangkan yang di sini kontaknya di sebelah kanan, berarti pahat kiri. Nah, kalau yang di nomor 2 sisipan itu sudah terlihat jelas sebetulnya. Sudah terlihat jelas ini ke arah pahat kanan, ini mengarah ke pahat kanan, jadi jempolnya di kiri ya, pahatnya di kiri. Pahatnya di kiri berarti pahatnya di kanan berarti pahat kanan, sisipannya di kiri berarti pahat kanan, gitu seterusnya. Ingat aturan tadi, tangan kiri atau tangan kanan. Terus kemudian setelah kita tentukan kapan kita menggunakan pahat sisipan atau misalnya pahat karbida, itu sebetulnya lebih tergantung kepada proses pemasinannya. Rata-rata pada saat menggunakan pahat sisipan tidak bisa memproses dengan depth cut atau tebal pemotongan yang melebihi tertentu. Misalnya pada saat kita menggunakan pahat sisipan, situ sudah ada keterangan depth cut maksimal atau direkomendasikan misalnya antara 0,2 sampai 0,4 misalnya. Pada saat kita memotong 0,8, kita tidak bisa langsung 0,8. Berarti dilakukan 2 kali pengulangan atau 3 kali pengulangan sesuai dengan kebutuhan. Nah, berbeda dengan pahat karbida. Pahat karbida karena dia satu kesatuan atau bagian dari pahat itu sendiri, itu biasanya dia memiliki ketahanan terhadap patah dan ketahanan terhadap getaran. Karena dia satu kesatuan sehingga pada saat pemotongan ada spesifikasi bisa langsung memotong dengan ketebalan tertentu atau lebih tebal dibandingkan pahat sisipan. Walaupun sebenarnya langsung memotong tebal juga tidak disarankan karena ada perhitungan atau ada ketentuan pada saat pemotongan depth of cut. Seperti yang kita pelajari kemarin, ada sudut mayor, sudut minor, terus kemudian ada sudut alfa, beta, gamma, dan lain-lain. Terus kemudian bisa dilihat pada saat menggunakan pahat sisipan yang digunakan itu ditempel pada ujung, di mana di bagian ujungnya itu ada pengunci yang berupa misalnya skru atau bautnya. Jadi si pahatnya dikunci oleh skru atau baut, sehingga untuk fix atau tidak bergerak ke kiri atau ke kanan. Akan tetapi jika gesekannya over atau misalnya ketebalannya terlalu dalam, depth of cut-nya, berarti kemungkinan akan bisa merusak ke pengunci tadi dan pahat sisipannya menjadi lepas. Terus kemudian elemen pahat yang kedua adalah
pemegang atau toolshank, gagang pahat. Nah, pemegang yang dimaksud adalah bagian pahat yang dipasang pada mesin perkakas. Nah, contoh misalnya pada bagian pahat yang ini pemegang, di bagian ujungnya itu nanti ada yang dikunci dengan bagian yang lain daripada mesin perkakasnya, sehingga dia terkunci. Tetapi jika bentuknya silinder seperti ini, biasanya digunakan pada pahat face atau milling, pada drilling misalnya, kita namakan bukan tool shank atau bukan pemegang atau gagang pahat, tapi kita namakan dengan lubang pahat atau tool bore. Nah, kenapa dinamakan tool bore? Karena pada saat pemasangan itu bersatu dengan atau dipasang bersama dengan poros utama atau spindle. Ini ditempel, jadi kalau dipasang langsung dengan spindle. Jadi putaran spindlenya sesuai dengan meneruskan kepada toolsnya, langsung diteruskan. Berbeda dengan yang di nomor 1 yang di atas, itu si pahat bubut karbida itu berbeda dengan putaran spindle. Putaran spindlenya pada kerja. Itu yang membedakan tool shank dan tool bore. Oke, elemen pahat yang keempat yaitu ada yang dinamakan sumbu aksis. Sumbu aksis pada pahat atau tool aksis, kalau secara definisi di sini yaitu garis hayal atau imajiner yang digunakan untuk mendefinisikan geometri pahat. Nah, tetapi umumnya di sini garis tengahnya itu yang dinamakan dengan sumbunya. Ini garis tengah. Umumnya garis tengah ini yang digunakan sebagai titik referensi atau aksis dari toolsnya. Kemudian begitu juga dengan yang lainnya. Di sini ada garis tengah. Oke, ini juga garis tengah. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, pada gambar yang ke sebelah kanan, pada saat menggunakan pahat karbida atau misalnya pahat sisipan pada turning, dimensi dari holder atau pemegangnya dan pahat sisipannya itu tidak simetris seperti gurdi maupun milling atau phrase, maka yang dilihat adalah dimensi dari dimensi pada sisipannya. Berarti secara tidak langsung nilai dari sumbu aksisnya itu bisa lihat kita dari titik potong yang pertemuan tadi ke arah tengah sumbu aksisnya. Seperti ini ya. Oke, dan seterusnya. Itu yang membedakan. Terus kemudian selain tadi tool aksis, kemudian ada juga dasar pahat atau tool base. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan dasar pahat di sini lebih ke bidang rata. Di sini bidang rata ya, bidang rata pada pemegang untuk meletakkan pahat sehingga mempermudah proses pembuatan, pengukuran ataupun pengasahan. Di mana bidang ratanya? Bidang rata yang biasanya kalau dalam gambar teknik kita tentukan atau kita ketahui dengan misalnya datum misalnya. Sebagai contoh misalnya pada saat sumbu aksisnya adalah di warna merah, maka bidang untuk meletakkan pahat adalah bidang di bagian meletakkan di mejanya. Nah, ini yang biru ini adalah dinamakan dasar pahatnya. Begitu juga dengan yang di gambar 2 atau misalnya gambar 3 ini yang bidang pahatnya itu yang di sini. Nah, sedangkan bidang pahat pada toolsnya yaitu dasarnya adalah di sebelah sini. Jadi menentukan bahwa dasar pahat itu untuk meluruskan pada saat proses pembuatan sehingga yang simetris betul-betul simetris, atau pada saat pengukuran apakah perlu diasah atau perlu diganti atau dan lain-lain. Itu elemen pahat. Terus kemudian yang kedua adalah bidang pahat atau tool planes. Di mana di sini bidang pahat yang kita ketahui ada pada gambar.
Nah, di sini ada beberapa bidang. Yang pertama agama atau phase. Jadi disebut dengan bidang geram. Adalah bidang yang nyata di mana geram mengalir. Di mana geram mengalir. Jadi proses pada saat geram langsung dihasilkan. Di sini agama. Di sini agama kita bisa lihat dengan agama 1, agama 2 kita tentukan. Ini agama 1 saya tandai dengan warna biru misalnya. Terus kemudian agama 2 dengan biru yang lebih muda misalnya. Kayak gini. Kemudian yang dimaksud dengan tadi bidang nyata atau geram mengalir adalah pada saat proses pemotongan, si geramnya otomatis akan melalui lintasan ini. Nah, geram akan mengalir dari agama, berarti dia akan melewati sini. Oke. Terus kemudian yang berikutnya ada bidang utama atau bidang mayor. Sini dinamakan dengan alfa. Sorry, ini nggak pakai aksen ya. Alfa. Alfa di sini bidang nyata yang menghadap ke permukaan transien benda kerja. Ya, transien menghadap ke permukaan transien benda kerja. Jadi yang dimaksud adalah dia langsung yang kontak dengan benda kerja atau langsung proses pemotongan. Nah, di sini karena dia mengalami kontak, berarti terjadi proses pemotongan. Karena terjadi proses pemotongan, maka terjadi gesekan. Karena terjadi gesekan dengan permukaan transien benda kerja, maka terjadi panas, getaran, dan lain-lain. Sehingga terjadi deformasi. Di mana deformasi bisa plastis, bisa elastis. Tapi biasanya hanya terjadi deformasi elastis. Apabila langsung terjadi deformasi plastis, berarti langsung toolsnya perlu diasah kembali atau dikembalikan ke geometri yang diperlukan. Nah, di mana A alfa di sini ditentukan A alfa itu adalah A alfa 1, A alfa 2. Di mana A alfa 1 adalah sebelah sini yang saya tandai dengan warna orange. Terus kemudian A alfa 2 itu saya tandai juga dengan warna kuning. Ini intinya ini adalah sebelah sini. Ini A alfa 1 dan A alfa 2. Di mana dia yang kuning ini kontak langsung dengan benda kerja, terus kemudian terjadi proses potongan, dan A alfa 1 dan A alfa 2 ini yang sering terjadi deformasi. Terus kemudian dari A alfa 1 dan alfa 2 geram terjadi, geramnya dihasilkan, terus geram itu keluar dan mengalir atau bergesek dengan A gamma yang warna biru. Kemudian kita kenal dengan bidang bantu atau bidang minor. Di sini bidang nyata yang menghadap ke proses benda kerja. Di sini itu kasusnya sama dengan A alfa, cuman di sini A alfa aksen. A alfa aksen di sini ada A alfa aksen 2, A alfa aksen 1. Dia tidak bersisian dengan bidang A alfa, tetapi di sini dia tidak terjadi pemotongan langsung. Tetapi yang terjadi dia akan mengalami ini beda ya. Ini A alfa 1, A alfa 2, A aksen alfa, A aksen alfa 2. Nah, dia tidak berhubungan langsung dengan proses pemotongan, tetapi dia mengalami deformasi secara tidak langsung karena ada rambatan panas dan rambatan getaran yang terjadi pada yang kuning. Yang kuning terjadi gesekan, geramnya mengalir ke arah biru, terus panas dan getarannya juga tersebar, yaitu ke arah hijau atau ke A aksen alfa. Ini ya. Jadi A aksen alfa 1, A aksen alfa 2 juga ada kemungkinan terjadinya deformasi karena ada rambatan panas dan rambatan getaran tadi, gena gesekan. Maka pada saat proses pengasahan biasanya yang A alfa dan A aksen alfa yang harus banyak diasah. Kalau yang biru karena ada gesekan, mungkin terjadi gesekan tetapi tidak mengurangi tidak terlalu signifikan. Misalnya harus permukaannya halus atau dengan kriteria tertentu. Nah, begitu juga dengan yang di bagian bawah,
Tadi sudah dilihat bahwa yang dimaksud dengan alfa tadi gesekan langsung. Nah, gesekan langsung itu dengan benda kerja. Benda kerja yang ada di sebelah sini itu gesekan langsung dengan tools di bidang S atau bidang A alfa. Sini ya. Oke. Oke, yang berikutnya kita terkait dengan mata potong pahat. Mata potong pahat di sini terdiri yang pertama adalah mata potong. Mata potongnya di sini dibagi dua, mata potong utama dan mata potong pembantu atau bantu. Di sini ada S dan S aksen. Pada yang penjelasan sebelumnya ada pahat kiri, ada pahat kanan. Ya, di sini dilihat sebelumnya ada S. S yang dimaksud adalah mata potong utama. Mata potong utama yang langsung berhadapan atau bergesekan langsung dengan benda kerja. Di mana S adalah mata potong utama atau mayor ini yang berkontak langsung dengan benda kerja. Nah, sedangkan yang tadi yang seperti A aksen alfa itu ada di S aksen. Di sini ada di S aksen, di mana S aksen di sini yang permukaan yang ya berhadapan langsung dengan permukaan yang tidak terpotong tetapi mengalami gesekan dan mengalami perpindahan panas pada benda kerja. Pada toolsnya atau pahatnya. Ini yang membedakan. Kalau misalnya kita lihat di sini, tadi sudah dijelaskan pada saat ini apa tadi S dengan S aksen itu adalah lebih ke perbandingannya. Kalau S itu adalah perpotongan atau garis simpang antara A gamma dengan A alfa. Kita lihat S ini ya, S ditunjukkan ke titik ini. Di sini ada garis. Nah, garis ini memisahkan antara A alfa dengan A gamma. Ini yang dimaksud dengan tadi. Itu adalah sudutnya, tepinya. Di mana tepinya itu yang harus kita asah agar sudutnya sesuai. Sedangkan untuk S aksen, saya ganti warna. Ya. Kalau sedangkan S aksen, bisa dilihat ini ada garisnya, adalah garis. Nah, ini merupakan antara A aksen alfa dengan A gamma. Itu garis kepotongannya. Oke, sudah cukup materi untuk mata potong pahat. Di sini ada tiga penjelasan ya. Elemen pahat, bidang aktif pahat, dan mata potong pahat. Silakan ada tanggapan. Ya, yang lain silakan ada tanggapan.